Bahrain raih gelar juara Piala Telu. Haaland 2 gol, Manchester City is back. Chelsea dan Arsenal kompak main imbang. Barcelona lanjut ke 16 besar Copa del Rey. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Bahrain versus Oman dalam pertandingan final di Jaber Al Ahmad International Stadium. Di laga tersebut, Bahrain sempat tertinggal lebih dahulu dari Oman di menit ke-17 lewat gol dari Abdul Rahman Al Musaifri. Namun di babak kedua, tim berjuluk Dalimun Warriors itu mampu membalikan keadaan yang diawali dengan penalti Mohamed Marhon di menit ke-79. Hanya semenit kemudian, Bahrain berbalik unggul pasca bek Oman, Mohamed Al Musalami mencetak gol bunuh diri. Bahrain mampu mempertahankan keunggulan 2-1 hingga babak kedua tuntas, sekaligus memastikan sebagai juara Piala Telu. Laga Tottenham versus Newcastle dilangsungkan di Stadion Tottenham Hotspur. Tottenham mengejutkan Newcastle usai membuka keunggulan pada menit pertama. Dominic Solanke mencetak gol pertama tim tuan rumah. Keunggulan Tottenham cuma seumur jagung. Newcastle langsung merespon dengan mencetak gol balasan cuma 2 menit berselang via Anthony Gordon. Gol kedua yang dicari-cari Newcastle akhirnya terlahir. Isa mencetak gol untuk membawa Newcastle berbalik unggul 2-1 di menit ke-38. Dengan demikian, Tottenham tertahan di peringkat ke-12 klasemen usai mengoleksi 24 poin. Newcastle naik ke posisi kelima dengan 35 poin. Crystal Palace versus Chelsea berlangsung di Selhurst Park pada pekan ke-20 Premier League. Tim tamu tampil menekan sejak awal aksi Cole Palmer yang dengan tenang memperdayai Dean Henderson di menit ke-14. Palace bisa mencuri momentum. Eberechi Eze dengan cerdik menyodorkannya ke Mateta. Sontekan Mateta memperdaya Sanchez di menit 82. Skor 1-1 mengakhiri 90 menit. Hasil ini bikin Chelsea masih berada di peringkat keempat klasemen dengan 36 poin dari 20 pertandingan. Manchester City menjamu West Ham di Etihad Stadium. Dalam lanjutan Liga Inggris, Manchester City unggul pada menit ke-10. Sepakan Savinho membentur Vladimir Koval yang masuk ke gawang West Ham. Tapi Manchester City berhasil mengadakan keunggulan pada menit ke-42. Sundulan Erling Haaland memastikan tuan rumah memimpin 2-0. Manchester City mencetak gol ketiga pada menit ke-55. Erling Haaland menuntaskan umpan terobosan Savinho. 3 menit berselang, Manchester City kembali membobol gawang West Ham. Sodoran dari Kevin De Bruyne diselesaikan Phil Foden. West Ham menipiskan selisih pada menit ke-71. Niklas Füllkrug menyambar umpan silang dan menaklukkan Stefan Ortega. Hasil ini tak mengubah posisi Manchester City yang saat ini ada di posisi ke-6 dengan 34 poin dari 20 laga. Brighton versus Arsenal berlangsung di Stadion Falmer. Dalam lanjutan Liga Inggris, Arsenal membuka keunggulan 1-0 di menit ke-16. Ethan Nwaneri menyisir dari sisi kiri yang kemudian menceploskan bola ke gawang. Tuan rumah bahkan mendapatkan hadiah penalti di menit ke-61 akibat pelanggaran William Saliba kepada Joao Pedro. Joao Pedro kemudian maju sebagai eksekutor. Dia sukses mengubah skor menjadi 1-1. Hasil ini membuat Arsenal berada di posisi kedua klasemen dengan 40 poin dari 20 laga, sedangkan Brighton di urutan ke-10 dengan 28 poin. Venezia melawan Empoli pada pekan ke-19 Liga Italia di Stadion Pierluigi Pincio. Di laga ini, Jaya Ejes bermain penuh. Venezia sebenarnya mampu unggul cepat atas Empoli saat laga baru berjalan 5 menit. Gol dicetak oleh penyerang andalan, Joel Pohjanpalo. Namun, Empoli bisa mencetak gol yang menyamakan kedudukan pada menit ke-32. Tembakan Sebastiano Esposito membuat skor imbang menjadi 1-1. Tambahan 1 poin tidak mengubah posisi Venezia di peringkat ke-19 klasemen dengan koleksi 14 poin. Fiorentina versus Napoli dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-18 tersaji di Stadion Artemio Franchi. Tim tamu mampu memecah kebuntuan di menit ke-29. David Neres melepas sepakan yang tak kuasa dibendung David De Gea. Wasit langsung menunjuk titik putih. Romelu Lukaku yang maju sebagai eksekutor bisa mengecoh De Gea. Napoli unggul 2-0 di menit ke-54. Anak asuh Antonio Conte menambah gol di menit ke-68. McTominay langsung menyambarnya menjadi gol. Napoli mengamankan keunggulan 3-0. Kemenangan ini membuat Napoli berada di puncak klasemen dengan 44 poin. Sementara Fiorentina dengan hasil ini tertahan di peringkat ke-6. Barcelona bertandang ke Campo Municipal de Deportes. Pada laga babak kedua 32 besar Copa del Rey, tim besutan Hansi Flick membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat tandukan Eric Garcia. Robert Lewandowski bikin gol kedua Barca pada menit ke-31. Lewandowski menanduk bola menyambut umpan dari Pablo Torre. Babak kedua menit ke-47, saat Barca mencetak gol ketiga, umpan terobosan diterima Lewandowski dan dia konversi menjadi gol.
Gol keempat terjadi usai gantian Pablo Torre yang ikut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-56. Pada akhirnya, Barca tak menambah gol di sisa waktu. Mereka lanjut ke babak 16 besar Copa del Rey. Atletico Madrid versus Marbella dalam pertandingan Copa del Rey yang berlangsung di Estadio La Rosaleda. Gol tunggal yang menentukan kemenangan Los Rojiblancos dicetak oleh Antoine Griezmann yang menunjukkan ketajamannya di depan gawang meskipun timnya menghadapi perlawanan ketat dari lawan. Kemenangan ini membawa Atletico Madrid melaju ke babak 16 besar, melanjutkan ambisi mereka untuk meraih trofi di kompetisi domestik ini. Atletico juga menambah catatan impresif dengan telah memenangkan 13 pertandingan berturut-turut di semua kompetisi, menyamai rekor terbaik dalam sejarah klub yang sebelumnya dicapai antara Agustus dan Oktober 2012. Tottenham Hotspur mengalami masa sulit di kandang setelah mencatatkan 6 pertandingan berturut-turut tanpa kemenangan di Liga Premier, yang merupakan rekor terburuk mereka sejak musim 1993-1994. Kekalahan ini menjadi sorotan bagi pelatih Ange Postecoglou yang harus menghadapi kritik terkait performa timnya di kandang. Spurs kini telah mengalami 4 kekalahan dan 2 hasil imbang dalam 6 pertandingan terakhir di Liga Premier. Dengan jadwal yang padat ke depan, Tottenham harus segera menemukan solusi untuk mengakhiri rentetan hasil buruk ini dan kembali ke jalur kemenangan. Alexander Isak telah menunjukkan performa yang luar biasa di Liga Premier. Terbaru, Isak mencetak gol yang membantu Newcastle meraih kemenangan 2-1 atas Tottenham. Dengan 1 gol itu, ia telah mencetak gol dalam 7 pertandingan berturut-turut dan menjadikannya hanya pemain ketiga Newcastle yang mencapai prestasi ini setelah Alan Shearer dan Joey Willock. Dengan total 13 gol musim ini, Isak kini telah melampaui jumlah gol yang dicetak oleh legenda klub seperti Zola Amobi dan Andy Cole, menjadikannya salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah Newcastle di Liga Premier. Pep Guardiola terus menunjukkan dominasi di Liga Premier dengan catatan tak terkalahkan dalam 18 pertandingan melawan West Ham. Dengan rekor impresif ini, Guardiola menjadi manajer pertama dalam sejarah Liga Premier yang tidak pernah kalah dari lawan tertentu dalam 18 pertemuan. Dalam perjalanan ini, Manchester City berhasil meraih 8 kemenangan dan 10 hasil imbang. Kemenangan terbaru City menambah kepercayaan diri tim setelah periode sulit yang mereka alami. Setelah 14 pertandingan tanpa kemenangan, Manchester City akhirnya kembali ke jalur kemenangan dengan meraih 2 kemenangan berturut-turut untuk pertama kalinya dalam 70 hari. Erling Haaland terus menunjukkan kemampuannya sebagai salah satu striker terbaik di Liga Premier dengan mencetak 14 gol sundulan sejak bergabung dengan Manchester City pada awal musim 2022-2023. Prestasi ini menjadikannya sebagai pemain dengan gol sundulan terbanyak di Liga. Selain itu, Haaland juga menjadi satu-satunya pemain di Liga Premier yang berhasil mencetak lebih dari 10 gol dengan kaki kiri, kaki kanan, dan sundulan dengan periode yang sama. Haaland total sudah mencetak 16 gol dan 2 hat-trick dalam 20 penampilan di Liga Premier musim ini. Sebelum Natal, Chelsea hanya kehilangan 2 poin dari posisi unggul di Liga Premier musim 2024-2025. Namun, dalam 3 pertandingan terakhir, mereka telah kehilangan 5 poin termasuk hasil imbang dan kekalahan yang mengecewakan. Pelatih Enzo Maresca sebelumnya menyatakan bahwa timnya belum siap untuk bersaing dalam perebutan gelar juara, dan dengan performa terbaru ini, pernyataannya semakin terlihat benar. Chelsea mengalami kesulitan dalam mempertahankan keunggulan yang membuat mereka kini harus melihat ke belakang untuk memastikan posisi mereka di zona Eropa. Dalam momen yang penuh emosi, Israel Garcia, bek dari klub Barbastro, melamar kekasihnya Pilar setelah pertandingan Copa del Rey melawan Barcelona yang berakhir dengan kekalahan 4-0 bagi timnya. Meskipun hasil pertandingan tidak memuaskan, Garcia memilih untuk mengubah suasana dengan melamar Pilar di tengah lapangan. Pilar terlihat terkejut dan menutupi wajahnya dengan tangannya sambil tersenyum, sebelum akhirnya mengangguk setuju di tengah sorakan penonton. Garcia menyatakan bahwa hari itu adalah waktu yang tepat untuk melamar, mengingat momen spesial yang mereka alami bersama. Tottenham Hotspur telah mencapai kesepakatan untuk merekrut kiper muda Antonin Kinski dari Slavia Praga dengan biaya lebih dari 10 juta pound sterling. Kesepakatan ini mencakup kontrak jangka panjang yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Kinski yang saat ini berusia 21 tahun telah menunjukkan performa yang mengesankan di Liga Domestik, mencatatkan 12 clean sheet dalam 19 pertandingan di Fortuna Liga. Tottenham berharap kedatangan Kinski dapat memperkuat posisi kiper mereka setelah pertandingan melawan Newcastle United. Semua dokumen resmi akan ditandatangani untuk menyelesaikan transfer ini. Joshua Zirkzee telah memberikan lampu hijau untuk pindah dari Manchester United bulan ini dengan agennya Gia Jorabsian sedang aktif mengurus proses transfer tersebut. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, kesepakatan dasar sudah tercapai antara Zirkzee dan Juventus yang menunjukkan bahwa pemain muda asal Belanda ini sangat mungkin bergabung dengan klub Serie A tersebut.
Proses transfer ini diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih bagi Zirkzee untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak di Serie A. Inter Milan mengonfirmasi bahwa striker Marcus Thuram mengalami cedera paha. Dalam pernyataan resmi, klub menyebutkan bahwa Thuram telah menjalani tes medis yang menunjukkan adanya perpanjangan ringan pada otot aduktor di paha kiri. Situasi ini akan dievaluasi lebih lanjut, namun besar kemungkinan Thuram akan absen dalam final melawan AC Milan yang dijadwalkan pada 5 Januari mendatang. Kehilangan Thuram akan menjadi pukulan berat bagi Inter, mengingat performanya yang sangat baik musim ini dan di mana ia telah mencetak 13 gol dan memberikan 6 assist dalam 23 pertandingan. Kepa Arrizabalaga, kiper Chelsea yang saat ini dipinjamkan ke Bournemouth, mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan masa pinjamannya di klub tersebut sebagai kesepakatan permanen. Sejak bergabung dengan Bournemouth, Kepa telah menunjukkan performa yang mengesankan, membantu timnya meraih posisi yang kompetitif di Liga Premier. Kepa telah menjadi bagian penting dalam strategi pelatih Andoni Iraola dalam mengejar tempat di kompetisi Eropa musim depan. Meskipun Chelsea mengeluarkan biaya besar untuk mendatangkan Kepa, klub tersebut tampaknya bersedia mempertimbangkan tawaran dari Bournemouth jika harga yang ditawarkan sesuai. Vinicius Junior diperkirakan akan mendapatkan larangan bermain selama 2 pertandingan setelah menerima kartu merah dalam pertandingan melawan Valencia. Insiden tersebut terjadi saat Real Madrid berhasil meraih kemenangan 2-1, di mana Vinicius diusir dari lapangan setelah mendorong kiper Valencia, Stol Dimitrievski. Meskipun ada kemungkinan larangan yang lebih berat, laporan menyebutkan bahwa sanksi yang dijatuhkan kemungkinan hanya akan berlaku untuk pertandingan Liga, sehingga Vinicius masih bisa bermain melawan Deportivo Mineira di Copa del Rey pada hari Senin mendatang. La Liga dan RFIF secara resmi menolak permohonan pendaftaran Dani Olmo dan Pau Victor untuk Barcelona. Keputusan ini diumumkan setelah klub mengajukan permohonan untuk mendaftarkan kedua pemain tersebut untuk paruh kedua musim ini. La Liga dan RFIF menjelaskan bahwa pendaftaran tidak dapat dilakukan karena regulasi yang melarang pemain yang lisensinya dibatalkan untuk mendapatkan lisensi baru di klub yang sama dalam satu musim. Barcelona kini bersedia untuk membawa kasus ini ke Pengadilan Olahraga Tinggi (CSD) untuk mencari solusi agar Olmo dan Victor dapat bermain kembali. Sevilla FC dan Karabakh FK dilaporkan hampir mencapai kesepakatan verbal untuk transfer striker Brazil, Juninho, dengan biaya tetap sebesar 4 juta euro ditambah 1 juta euro dalam bentuk bonus dan klausul penjualan sebesar 20%. Negosiasi ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun masih ada beberapa detail yang perlu diselesaikan sebelum kesepakatan resmi dapat diumumkan. Juninho, yang telah menunjukkan performa mengesankan di Karabakh, diharapkan dapat memperkuat lini serang Sevilla yang sedang mencari tambahan tenaga untuk menghadapi paruh kedua musim ini. Ben Godfrey telah menyelesaikan pemeriksaan medis dan diperkirakan akan bergabung dengan Ipswich Town dalam kesepakatan pinjaman dari Atalanta. Bek berusia 26 tahun hanya tampil sekali di Serie A. Dengan kekurangan waktu bermain di Italia, ia kini mencari kesepakatan untuk kembali ke Inggris dan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Menurut laporan Fabrizio Romano, kesepakatan ini diharapkan akan final dalam waktu 24 hingga 48 jam ke depan, dengan Ipswich menjadi klub yang paling serius dalam mengejar tanda tangannya. Pelatih AS Monaco Adi Hatter telah resmi memperpanjang kontraknya dengan klub hingga Juni 2027. Hatter berhasil membawa timnya meraih posisi kedua di Ligue 1 dan memastikan tempat di kompetisi Liga Champions pada musim pertamanya. Dalam pernyataannya, Hatter mengungkapkan kebahagiaannya untuk terus menjadi bagian dari proyek ambisius Monaco yang saat ini berada di posisi ketiga di Ligue 1. Dengan tingkat kemenangan hampir 60% dari 60 pertandingan yang dilatihnya, Hatter telah menunjukkan bahwa ia mampu menggabungkan pengalaman dan bakat muda dalam skuadnya. Olympique Marseille telah mencapai kesepakatan untuk merekrut bek asal Italia, Luis Felipe, dengan status bebas transfer. Pemain berusia 27 tahun ini sebelumnya bermain untuk klub Saudi Al Ittihad dan kini akan bergabung dengan Marseille dengan segera. Luis Felipe dijadwalkan akan melakukan perjalanan ke Marseille pada hari Senin untuk menyelesaikan proses administrasi dan bergabung dengan tim. Keputusan ini diambil setelah Luis Felipe meninggalkan Al Ittihad sebagai agen bebas, memberikan kesepakatan bagi Marseille untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.